Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Yahudi. Perkataannya begini, memang betul ada suatu hari yang disimpan Allah untuk kami, yaitu hari Jumat, maksudnya untuk umat Muhammad. Maka hari ini untuk kami, besok untuk kamu, maksudnya hari Sabtu untuk orang Yahudi, dan lusa untuk orang Nasrani, maksudnya hari Ahad untuk orang Nasrani. Memang betul kau datang dahulu dan kami akhir, tetapi kami kelak di hari kiamat bahkan terdahulu. Wahai Yahudi, surga haram bagi semua nabi sebelum aku memasukinya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan diharamkan pula surga bagi semua umat manusia sebelum umatku memasukinya terlebih dahulu. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 5 kemuliaan, yaitu pertama, dijadikan lemah agar tidak sombong. Umat Muhammad itu kecil-kecil, beda dengan umat-umat yang dahulu besar-besar dan tinggi-tinggi. Yang kedua, dibuat kecil-kecil agar tidak terlalu berat menanggung beban makan, minum, pakaian, dan lain-lain sarana untuk beribadah kepada Allah. Kalau umat yang dahulu besar, tinggi, berapa makan dan minumnya, berapa baju untuk pakaian yang dipakai, dia akan membutuhkan lebih banyak kain, dia akan membutuhkan banyak makanan dan minuman. Tapi umat Muhammad dijadikan kecil-kecil, maka makan dan minumnya hanya sedikit. Yang ketiga, diperpendek masa hidup atau umurnya. Kenapa? Agar tidak terlalu banyak kesempatan berbuat maksiat atau dosa. Kalau umat Muhammad itu sekitar 60-70, bahkan umpamanya sampai 90, seandainya berbuat dosa, maka selama itu aja dia berbuat dosa. Tapi kalau umat-umat terdahulu yang rata-rata 250 tahun sampai 900 tahun, kalau dia berbuat dosa, maka sebanyak itu pula dosanya. Dan yang keempat, dijadikan fakir miskin. Kenapa? Agar tidak terlalu berat tanggungan hisapnya kelak di akhirat. Orang miskin itu kalau di akhirat nanti dihisap, dihitung, itu cepat karena tidak banyak hartanya. Beda dengan orang yang kaya, maka dia menunggu lama untuk dihisap. Yang kelima, dijadikan umat terakhir. Kenapa? Agar tidak terlalu lama menunggu di alam kubur atau alam barzah. Karena pekerjaan yang paling berat adalah menunggu atau menanti. Jadi umat Muhammad dijadikan umat terakhir sampai hari kiamat, tidak terlalu lama. Beda dengan umat-umat yang dulu dijadikan terlebih dahulu lalu menunggu hari kiamat, maka dia lama sekali menunggunya. Diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah diberikan kepadaku. Apa itu? Pertama, kata Nabi Adam, penerimaan tobatku itu hanya di Mekah, sedangkan umat Muhammad bisa tobat di mana saja. Jadi Nabi Adam itu pernah berbuat dosa di surga, tapi dia bisa diterima tobatnya hanya di Mekah. Tapi kalau umat Muhammad berbuat dosa di mana saja, lalu dia cepat-cepat bertobat, di situ juga dia akan diampuni oleh Allah. Jadi tidak harus menunggu tobatnya ke Mekah. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku berpakaian ketika melakukan dosa, kemudian Allah menjadikanku telanjang bulat. Sedangkan umat Muhammad tetap diberi pakaian meskipun ia melakukan dosa dalam keadaan telanjang. Kita tahu
Nabi Adam berdosa karena memakan sebuah makanan atau sebuah buah khuldi namanya. Itu dia berpakaian. Tapi karena dosanya itu diturunkan ke bumi dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad beda. Umat Muhammad bila melakukan dosa meskipun dengan telanjang bulat, tapi nanti tetap masih diberi pakaian. Yang ketiga, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan aku dengan istriku. Nabi Adam itu diturunkan di daerah India, lalu Ibu Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Sedangkan umat Muhammad, kata Nabi Adam, yang berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Ada seorang istri atau seorang suami berbuat dosa, itu tetap bisa kumpul dengan istrinya atau suaminya. Tapi Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya. Yang keempat adalah, kata Nabi Adam, aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga. Sedangkan umat Muhammad SAW berbuat dosa di luar surga, tapi Allah tetap memasukkan mereka ke dalam surga apabila mereka mau bertobat. Itulah keutamaan umat Muhammad yang dilahirkan, dijadikan di akhir zaman, tapi masuk surga terlebih dahulu. Bahkan Nabi Adam saja ingin menjadi umat Muhammad karena kelebihan-kelebihan umat Muhammad. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong santun.